Alham- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah kelas 11 IPS. Alhamdulillah pada minggu ini kita sudah bisa masuk pada materi yang pertama. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang imperialisme dan kolonialisme. Apa sih itu imperialisme dan kolonialisme? Oke, kita langsung bahas ke pengertiannya ya. Nah, bisa dilihat di gambar bahwa kolonialisme ini pengertiannya adalah paham yang bertujuan menguasai daerah atau bangsa lain untuk memperluas wilayah kekuasaannya dengan menjadikannya koloni. Nah, kalau imperialisme itu adalah paham yang bertujuan menjajah negara lain guna mendapatkan kekuasaan dan keuntungan. Hampir terdengar sama ya. Jadi perbedaannya apa? Perbedaan dari keduanya ini, inti perbedaannya adalah kalau kolonialisme dia tujuannya lebih ke wilayah kekuasaan. Jadi dia tujuannya lebih ke memperluas wilayah kekuasaan, wilayah jajahan. Nah, kalau isi imperialisme ini lebih ke menguasai ekonominya atau pada saat itu bidang perdagangannya. Jadi yang satu lebih ke ingin memperluas wilayah kekuasaan, yang satu ingin menguasai ke sektor ekonominya atau ke perdagangannya. Jadi itu. Atau dengan kata lain bisa disimpulkan bahwa kolonialisme dan imperialisme ini dengan bahasa sederhananya kita itu bisa disebut sebagai penjajahan. Udah gak asing ya kalau dengar kata penjajahan ya. Nah, di sini Ibu ingin bertanya dulu sebelumnya, negara kita, negara Indonesia ini pernah dijajah oleh negara apa saja? Sebutkan secara berurutan ya, dari yang pertama menjajah sampai yang terakhir. Sebutkan secara berurutan orang pertama yang mengirimkan jawabannya secara benar. Itu kalau yang tahu boleh dijapri jawabannya ke Ibu. Nah, orang pertama yang mengirim jawaban yang benar itu nanti akan dapat hadiah, akan dapat pulsa dari Ibu ya, dapat pulsa gratis. Jadi yang tahu jawabannya segera japri Ibu. Orang pertama yang benar langsung dapat hadiah ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi imperialisme dan kolonialisme ini bisa diartikan sebagai penjajahan. Nah, di sini kita akan bahas nih, kenapa sih kita bisa sampai dijajah, kenapa bisa terjadi penjajahan ini, kenapa bisa terjadi kolonialisme dan imperialisme ini. Baik, kita akan bahas dulu tentang latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ini ke kita gitu ya, ke Indonesia, ke wilayah Indonesia khususnya. Jadi kan imperialisme dan kolonialisme ini dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa ya ke bangsa-bangsa Asia. Jadi kita bahas dulu nih, kenapa sih bangsa-bangsa barat ini bisa sampai datang ke kita, bisa sampai datang ke sini ya. Nah, bisa dilihat di sini latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Yang pertama yaitu jatuhnya kota Konstantinopel tahun 1453 ke tangan penguasa Turki Utsmani. Apa sih kota Konstantinopel ini? Kok sebegitu pentingnya sampai gara-gara satu kota ini jatuh sampai bangsa Asia kena imbasnya gitu, sampai terjadi penjajahan. Nah, kota Konstantinopel ini itu adalah sebuah kota yang terletak di pantai laut Marmora di dekat Selat Bosporus. Jadi intinya si kota Konstantinopel ini adalah tempat bertemunya para pedagang dari Eropa dan Asia. Jadi pedagang dari Asia yang bawa barang-barang dagangan dari Asia itu ketemu dengan orang-orang barat itu, dengan orang-orang yang mau beli itu di kota Konstantinopel. Jadi mereka transaksinya di kota Konstantinopel ini. Barang-barang apa aja sih sebenarnya yang dibutuhkan orang-orang Eropa ini dari kita gitu ya. Jadi pada saat itu kan teknologi itu belum seperti sekarang ya. Teknologi ini belum secanggih sekarang. Jadi pada saat itu belum ada ekspor impor, belum ada pesawat, belum ada kargo. Jadi ketika untuk berdagang, ketika mereka membutuhkan barang dagangan kita itu, mereka harus langsung ketemu dengan orang-orang Asianya dan terjadilah transaksinya di kota Konstantinopel ini. Barang-barang dibutuhkannya apa aja? Nah, seperti yang tadi Ibu bilang, mereka belum bisa memproduksi barang-barang teknologi pada saat itu, mereka belum bisa memproduksi barang-barang yang mereka butuhkan sendiri gitu. Kayak mereka kan butuh
rokok ya, mereka merokok, mereka butuh tembakau. Nah, untuk mendapatkan tembakau ini mereka nggak bisa nanam tembakau di sana gitu. Jadi mereka harus langsung beli ke orang Asia. Terus rempah-rempah kayak merica, lada, cengkeh, bumbu dapur itu mereka butuh kan, itu kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari kan. Jadi mereka nggak bisa produksi sendiri, jadi mereka harus beli ke kita. Bahkan pada saat itu untuk mendapatkan buah nanas aja itu sangat sulit, sehingga orang-orang yang punya buah nanas itu adalah cuman orang-orang kaya. Jadi nanas pada saat itu menjadi simbol kekuasaan. Bahkan ada beberapa orang kaya pada saat itu ketika mengadakan pesta itu menyajikan buah nanas cuma sebagai simbol aja, nih aku nih punya buah nanas nih, berarti nih aku nih orang kaya banget, karena mahal banget untuk nanas itu susah banget untuk mendapatkannya, itu susah banget gitu kan. Nah jadi mau nggak mau mereka tuh harus membeli dari kita gitu barang-barang itu, kayak seperti teh. Mereka kan suka minum teh ya, apalagi musim dingin gitu kan, minum teh itu kan mereka nggak bisa nanam teh di Eropa, jadi harus dari kita kan, harus dari Asia. Nah jadi ketika pada tahun 1453 Konstantinopel ini diserang oleh kerajaan, pada saat itu ada yang namanya kerajaan Turki Utsmaniyah, kerajaan Islam yang besar, itu menjatuhkan atau datang ke Konstantinopel. Konstantinopel dikalahkan, dijatuhkan dan dikuasai oleh kerajaan Turki Utsmani yang pada saat itu kerajaan Islam ya, kerajaan Islam yang besar, dan orang-orang Eropa pada saat itu kebanyakan beragama Kristen. Jadi ada masalah keagamaan juga ya. Jadi orang-orang Turki yang Islam itu melarang orang Eropa yang kebanyakan beragama Kristen untuk datang lagi ke Konstantinopel. Ditutup si kota Konstantinopelnya, udah nggak boleh jualan lagi, nggak boleh transaksi lagi, nggak boleh transaksi perdagangan di sini lagi. Bingung kan orang Eropa, waduh Konstantinopel ditutup nih, kita udah nggak bisa belanja di sana, kita harus kemana nih? Akhirnya mereka punya ide, kita kan nggak bisa datang ke sana, ya udah kita datengin aja nih si sumbernya langsung, kita langsung aja nih datengin si negara-negara Asia ini, kita belanja aja langsung di sana kalau kita udah nggak bisa ke Konstantinopel lagi gitu. Nah akhirnya dengan jatuhnya si Konstantinopel ini mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk mencari langsung sumber rempah-rempah ini gitu. Jadi memang pertamanya sih tujuan kedatangannya ini ya karena mereka butuh komoditi kita ya, karena mereka butuh kebutuhan pokok mereka. Jadi mereka datanglah ke Asia tadinya untuk belanja, untuk kebutuhan mereka gitu. Tadinya kan niatnya juga untuk berdagang ya, untuk membeli rempah-rempah dari kita, membeli komoditi dari kita gitu. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua adalah kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur, yaitu perjalanan kembalinya Marco Polo dari negeri Cina melalui jalur perlayaran. Nah yang pertama kan tadi mereka butuh rempah-rempah ya, butuh barang-barang dari kita ya. Nah, mereka memutuskan untuk langsung datang ke kita. Nah, ditambah lagi di sana itu ada kisah perjalanan si Marco Polo. Marco Polo ini adalah seorang pedagang, seorang petualang, orang Eropa yang pernah datang ke wilayah Asia. Jadi dia pernah menjelajahi wilayah Asia, dari mulai Brunei, Malaysia, semuanya pernah dia datangin, dan dia bikin catatan perjalanannya. Kayak misalnya nih dia datang ke Indonesia, dia cerita Indonesia ini hutannya subur, Indonesia ini tanahnya subur, ditanami apapun tumbuh gitu. Di Indonesia ini banyak teh, banyak lada, banyak kina, banyak karet, pokoknya diceritakan sama dia tuh. Nah akhirnya orang-orang Eropa yang memang pada dasarnya membutuhkan itu gitu, emang pengen menjelajah datang ke Asia, akhirnya diperkuat lah. Oh ini ada loh kisah perjalanan si Marco Polo. Si Marco Polo pernah datang loh langsung ke Asia, dan ternyata emang di Asia nih emang sumbernya di sini, ya udah ayolah kita ikutin perjalanan si Marco Polo gitu. Nah jadilah si catatan perjalanan Marco Polo ini jadi panduan mereka juga untuk datang ke kita, untuk datang ke Indonesia. Nah yang ketiga, adanya penemuan Kopernikus yang didukung oleh Galileo yang menyatakan bumi itu bulat. Nah jadi ibu cerita lagi nih, zaman dulu itu kan teknologi belum kayak sekarang ya. Jadi masih terjadi perdebatan di Eropa itu tentang bentuk bumi. Bumi ini sebenarnya bulat apa lurus aja sih gitu kan. Di ujung lautan itu
di ujung batas lautan itu ada apa? Apakah itu langsung ujung dunia ataukah ada daerah lain gitu. Jadi pada saat itu orang-orang Eropa itu memperdebatkan tentang bentuk bumi ini. Bentuk bumi ini tuh kayak gimana gitu, apakah di dunia ini cuma ada kita doang nih orang Eropa, orang Spanyol, orang Portugis doang nih yang ada, atau ada orang-orang lain lagi gitu kan. Nah pada saat itu adalah dua orang penemu, dua orang ilmuwan pada saat itu yang dengan cara kerja mereka bisa membuktikan, dengan penemuan-penemuan mereka bisa membuktikan, bisa menunjukkan bahwa bumi itu bulat. Jadi selain wilayah Spanyol dan Portugis, karena kan pada saat itu yang muncul nih Spanyol sama Portugis ya di Eropa itu. Jadi selain Spanyol dan Portugis ini di belahan bumi lain itu masih ada daerah lagi loh, masih ada kehidupan gitu di wilayah lain, di sisi dunia bagian lain. Jadi di ujung lautan tuh nggak buntung gitu, itu lautan tuh masih terus, masih bulat gitu, dan di sana tuh masih ada orang-orang lain gitu ya, orang-orang kita, orang-orang Asia gitu. Nah dengan adanya penemuan itu makinlah pada saat itu kan yang dipelopori oleh Spanyol dan Portugis ya, orang-orang Spanyol sama Portugis tuh ini tuh nih udah dibuktiin nih bumi tuh bulat nggak buntung ujungnya, jadi ini pasti ada nih wilayah Asia nih pasti ada, ya udah yuk kita datangin aja gitu. Jadi semakin tuh banyak nih dukungannya. Nah selain itu yang keempat adalah penemuan baru di bidang pelayaran. Nah selain itu kan teknologi pelayaran juga terus berkembang ya, kok ada kompas, terus ada penemuan-penemuan lain yang kayaknya kita bisa nih berlayar ke daerah yang jauh berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun kita udah bisa nih, kita pelayaran udah oke. Udah bagus, udah menunjang nih, kita mau berlayar jauh pun kita udah sanggup gitu ya. Jadi kan yang pertama mereka emang butuh kebutuhan mereka kan, butuh rempah-rempah. Ada catatan dari si Marco Polo bahwa ada nih dunia Asia nih bener-bener subur gitu, pantas lah buat didatangin, worth it lah gitu. Terus yang ketiga adanya penemuan Kopernikus sama Galileo bahwa bumi itu bulat, nggak buntung, di ujung lautan tuh masih ada wilayah lain gitu ya. Yang keempat adanya pelayaran mereka udah oke. Nah yang kelima ada juga ini semangat Reconquista, yaitu untuk menaklukkan Islam di seluruh dunia. Jadi kayak yang tadi nih, Konstantinopel kan jatuh oleh Turki Utsmani ya, kerajaan Islam ya. Jadi pada saat itu terjadi perang agama juga. Jadi mereka udah yuk selain berdagang kita sebarin agama juga, ada apa, ada misi keagamaan juga, yuk selain berdagang kita sebarkan agama kita juga, kita balas nih orang-orang Islam kan, orang Islam ini udah menaklukkan wilayah mereka kan, udah banyak nih orang-orang terutama pada saat itu Turki Utsmani itu udah banyak menguasai wilayah-wilayah Eropa. Yaudah yuk kita cari wilayah baru lagi, yuk kita balas nih orang-orang Islam, mereka udah banyak menaklukkan wilayah kita, yuk kita taklukkan wilayah lain, kita sebarkan agama kita. Jadi itu intinya ada 5 itu ya, ada 5 latar belakang yang menjadi alasan kedatangan bangsa Barat ke kita. Nah dari situ bisa ditarik kesimpulan bahwa tujuan mereka datang ke kita ini ada 3, atau bisa disebut sebagai 3G ya. Tujuannya mereka tuh ada 3. Yang pertama yaitu gold, glory, dan gospel. Jadi 3G tujuan mereka datang itu. Yang pertama gold itu artinya emas. Yang dimaksud emas ini di sini mereka datang ke kita ini untuk mencari kekayaan, untuk mengumpulkan sumber kekayaan. Yang kedua glory, untuk mendapatkan kejayaan bangsa. Maksudnya adalah dengan datang ke sini mereka menaklukkan wilayah-wilayah di Asia, itu akan menambah kejayaan bangsa mereka, menambah luas wilayah mereka, wilayah jajahan mereka. Yang ketiga yaitu gospel, atau menyebarkan ajaran Alkitab. Seperti yang tadi di latar belakang yang kelima, jadi ada semangat Reconquista, semangat keagamaan juga ya. Mereka ingin menyebarkan juga ajaran Kristen. Jadi itu. Nah, cukup di sini dulu untuk materi pertemuan yang pertama tentang imperialisme dan kolonialisme. Untuk minggu depan kita akan bahas tentang bangsa-bangsa yang melakukan imperialisme dan kolonialisme. Cukup sekian dari Ibu, kita lanjut lagi minggu depan. Jangan lupa setiap pertemuan pasti akan ada kejutan ya. Seperti yang tadi ada pulsa gratis dari Ibu. Oke. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.